Bang siapa tadi namanya? Cilacap. Pak Muji. Bang Muji, Pak Muji, Mas Muji. Jangan tadi sudah memulai apa istirahat dulu? Saya baca nih. Lagi. Mawas. Nah, Mas Muji kan tahu saya dari YouTube. Nah, YouTube itu kan nggak bisa ditanya. Maka Mas Muji kan pemula. Jadi perlu ada banyak yang diketahui. Nah, supaya ndak bingung, jenengan harus bertanya kira-kiranya apa yang ingin diketahui. Jangan sampai nanti salah paham. Soalnya tadi jenengan bilang kan sudah kesana kan. Tapi belum ketemu yang srek. Nanti nyampe di sini kalau ndak sesuai dengan apa yang diharap, nanti ketemunya ndak srek lagi. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang kita ndak ngerti, melakukan sesuatu yang kita ndak paham. Monggo Mas Muji, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Saya merasa perjalanan saya selama ini sebenarnya yang syari ini, Pak. Iya. Memang kebetulannya memang berjalan kemanapun itu belum menemukan yang cara ini. Jadi saya itu menyimak YouTube Bapak itu udah nyimak mawon lihat mawon itu mentok ngoten niku. Ora sekolah ngoten niku. Jadi intinya sebenarnya yang jenengan cari itu ini gitu, yang cuma keliling ke sana bukan ini yang jenengan cari kan gitu ya. Bahkan untuk sekarang saya melihat atau menilai itu untuk Bapak itu saya temukan satu-satunya ya mesti saya harus kejar secepat mungkin sebenarnya, tetapi ini juga pengetahuan baru dapat dari tahun baru kemarin. Saya mempunyai dulu itu kebayin bahas segera, tapi saya pengurus surat vaksin. Ya harapan saya datang ke sini Pak, dapat ridho dari Tuhan, ya dikabulkanlah sesuai apa rencana saya. Untuk ya belajar apa namanya mengkaji diri dan lain sebagainya, khususnya tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nggih. Konderek aturan lambat tindakannya napa wacane romo. Walau begitu tetap jenengan harus bertanya lah. Saya yakin jenengan punya pertanyaan, saya yakin. Soalnya nanti kalau sudah mulai belajar, coba jenengan tengok Pak Muji, tengok itu. Nggih, kalau sudah mulai belajar itu loh. Lah, mumpung belum mulai, nah kan jenengan punya kebebasan bertanya. Yang kadang-kadang ngeten Pak, menawi nembe mulai atau nembe den iku carane palang guyu derek bahasa jadi itu. kita wonten pertanyaan kadang dereng medal itu nopo ngoten niku. Ya niku malah kadang kelemahan itu mriku. Jadi kalau sudah mempelajari nanti kan baru. Nggih niku lah saking anu kekiraan kula kurang kecerdasan niki dipun paringi anu, tapi kula malah nyatane dereng. Lah wong niki kula saged ngomongno niki beja sanget lho kula niku nggih. Aslinya gugup, nah ya. Lah
Ya gugup ya kikup ya nopo bola niki kanca sederek sedaya anu sedulur kabeh monggo kula anu rakil gane. Kan matur ya. Bisa anak uragil barang berarti anak kakangnya barep. Tapi anak adine uragil. Kula mandan wonten kemenangan niki ngaten kula nggih berangkat niki jarane nopo. Ya apa dicukur niku lho. Ya ampun Rama. Aku itu hiburan wong dhewe mau. Kula sekali masa niki kan aduh tapi kena. Mereka rin apa rin tapi kalau menang niki Mau tiba kewalik. Ya alhamdulillah. Berarti ki jenggotnya pada gigal gue. Dalam Jenggotnya pada gigal. boleh kula ki kula batet. Oh, di Banget ya. Terlalu ada kali senior nih masa buat cari cara umur wis junior enggak nih yo Sampai. ya alhamdulillah sangat matur suwun. nggih Mas Muji nggih. Kangge panjenengan nun sewu mbok menawi gadah pitakon-pitakon monggo dipun tangletaken. Pak sinten? Pak Wahid nggih Wahid. perkenalkan Nggih. diri kula kalih niat kula nggih nyuwun pangapunten bebile bahasa kula radi gugep ya. Nami kula Wahid Hidayat. Nggih, Ngawi, Pak. saking Ngawi nggih. Nggih. Pripun Pak Ngawi? Pak Wahid. Wahid. Nggih. Nggih. Kula nggih gugep ngadepi njenengan. Kula lahir 64 kula Pak. Lahir 64. 64. Nggih. Nggih. Anak kula 3. Hmm. Berhubung sampun sami merantau Pak. Iya, Anak kula sing 3 niku bajeng sing teng grobokan. teng grobokan niku. Oh, nggih nggih. Ceritane kula niku pun banyak waktu. Nggih, 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 Istri nggih. kula nggih melu anak kula wedok ngomong, Hmm. waktu saya banyak. Nggih. Sedangkan kula tesih diparingi umur anu harapannya umur panjang, awak sehat, kula isi waktu-waktu kula niku kangge belajar. Nggih. Lah cerita latar belakang saya, saudara saya 12 Pak. Woi. Saya nomor 10. Nomor 10. Karena saya di Bisa nomor bal-balan 10, nih. otomatis saya ngomong orang tua tuh Iya. 4 SD Pak. Nggih, nggih, Itu nggih. sudah ngenger sampai SMA merantau 17 tahun. Nggih. Akhirnya ya intinya Heeh. di saat usia saya waktunya belajar ngaji, Nggih. apa-apa tuh yang saya ngengerin tuh malah SD tetap SD negeri, SMP-nya tuh saya di Katolik. Akhirnya meskipun saya Islam, akhirnya maaf saya dalam Nggih. segi agama saya itu nol alibata nggih mboten saged. Wah, asline warisane akeh ya. Warisan Islam, warisan Katolik lha niku, Bang. Nggih. Nggih niku perjalanan kula Nggih. karena nggih ilmu-ilmu agama niku nggih meskipun kula nindakake tapi namung rituale niku nggih elok-elokan tapi Nggih. dalam segi pemahaman lebih dalam kula niku nggih merasa kesulitan niku jajal belajar ngaji sing bahasa Arab kula jujur mawon nggih karena tidak ada latar belakang agama sulit Nggih, nggih. niku. Lah kula simpul ini dalam perjalanan hidup kula niku jujur mawon kula niku tertarik kalih kawruh Jawa. Nggih, nggih, nggih. Di antara YouTube niku nggih antara lain nggih kepanggih Pak Web menika kula Nggih. tertarik. Setelah tertarik itu ingin kenal Pak. Setelah ingin kenal pengennya belajar. Nggih. Untuk mengisi waktu-waktu saya ya harapan saya di dalam sisa hidup saya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, bahkan bila perlu pun masih ada gunanya di dalam hidup saya. Nggih. Lah, pertanyaannya mana? Ya, pertanyaannya itu tadi Pak. Pertama tertarik di YouTube, Nggih. yang kedua kenal saya sudah datang ke sini, ketiganya saya ada niat ingin belajar. Tapi untuk kesiapan inilah Pak, itu Pak. Saya karena ada waktu yang harus diluangkan 2 minggu, 3 minggu, itu saya harus mempersiapkan diri. Ya selain bekal juga izin Pak. Gitu.
Nggih. Tapi itu bukan pertanyaan, itu ungkapan, Pak Ngawi. Karena Nggih. Boleh. Meskipun kula niku wong Jawa mergo uripe niku nggih nglarang buana merantau mriku akhire nggih campur-campur, jadi hidup saya habiskan selama ini itu hanya kerja dan kerja ngoten lho Pak. Nggih. Pengen ini saniki ini pengen kados kawruh. Nggih. Tapi apa yang kami kaji di sini bukan tentang ilmu Jawa loh, Pak. Wakit nggih, Pak. Nggih. Bukan tentang ilmu Jawa. Juga bukan kejawen loh, Pak. Wakit nggih, Wahid nggih. Jangan salah paham. Katanya jenengan sering nyimak video saya, harusnya sudah paham kalau apa yang saya kaji bersama Poro Kadang ini bukanlah kejawen atau ilmu Jawa. Nggih. Bahasa Jawanya itu loh Pak yang Nggih. itunya kawruh Jawanya niku kan tertarik. Berarti dereng gadah pitakon niki. Dereng. Nggih, boleh. Pak Muji monggo Pak menawi kita. ada suatu pertanyaan tapi hubungan kali masalah niku ngapunten nggih Pak. Wonten sebagian pendapat niku ngapunten kula niku secara jaran niku secara energi komen niku lho Pak. Lah kula niku nggih termasuknya ya memang setengah bugat. Sagetkah kula niku sing artinya dalam berita energi menu saged plus Pak? Oh, saged. Alhamdulillah. Ya kudu bojo maneh. Matur nuwun sangat Bojo maneh. Dia sebut men lho jenengan orang duwe bojo, ya bener men. Plus e lek duwe bojo. Pandongane barokah sawetake berarti enggal mandi. Sampun iku rek duwe ngerti. Nggih mboten bae. Amin lho wong dhewean kok. Cilacap yo Bapak ya. Lagi bapak iki ya. Kok dados jane kesimpulan ngoten iki. Ya mulane Masalah di energi jane. Ngoten. Kepanggih sini iki pun. Niku kalau jar kula hubungan kula niku mulai kula ora tau weruh alusan ora napa karena min niku secara memori kula niku selalu teriksine ngoten niku. ya mungkin jenengan mikirnya terlalu dhuwur. Kula riyen kena pemain jagoan kelapa. Iya Pak, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan apa auranya Bapak ini min. Jenengan berpikirnya terlalu tinggi. Padahal min yang dimaksud itu dikarenakan panjenengan duda. Untuk sana. Kelemahan atau kebodohan dapatnya dengan niku Pak. Penjawab niku nggih kangelan ngoten iki lan iki terjawab sudah sampun. Berarti ikat uang beres Pak. Dulu. Oh. Nah, yaitu karena tingginya ya memang benar-benar Beres. pemanjat tinggi kok. Pemanjat gelugu gitu kan, mau pemanjat tinggi. Tatarane ana apa ora? Pemanjat tinggi. Kayak ini. Ayo ora kalau tekan nemen. Matur suwun. Untuk Pak Mul dari Sidoarjo sudah mulai belajar Pak Mul? Sudah. Oh, nembe sudah mulai nggih. Nah, sudah mulai. Namun malam ini saya ingin memberikan banyak waktu sama panjenengan. Karena saya tidak ingin nanti di dalam belajar jenengan masih memiliki banyak unek-unek Pak Mul. Karena saya melihat dari
latar belakang masa lalu panjenengan sebegitu rumitnya, dan semuanya itu butuh harus plong, bukan butuh ya, semuanya itu harus plong, sehingganya nanti ketika panjenengan belajar belajar mengkaji ini, mulai mengkaji ini, jangan itu sudah ndak ngerundel apa ngerundel ya apa ya wis padha ae Jawa kuwi maksudnya bahasa nasionale ngono lho, enggak punya unek-unek. Ngedumel juga Jawa itu. Ya, tapi udah nasional Monggo Pak Mul barangkali punya Ini yang ungkapan. saya ini apa ya, merasa menonjolkan diri saya baik enggak. Cuma yang saya rasakan mulai saya muda, itu saya sudah bekerja, saya tuh menanggung orang tua, menanggung saudara, dan itu waktu saya bekerja saya tidak terasa. Soalnya si nom Samping itu lancar. lancar. Nah, begitu saya sudah tidak bekerja, bahkan sekarang ini M3 saya Pak, mangan melok mama. Jadi saya kesini pun bisa ngoni nyonya, Tapi bukan mertua ya. bukan, sudah nggak ada semua. Soalnya umumnya kan M ki mertua, nah iki mamah iki. Mama, Berarti mboten molimo nih. Di M3. nah, tapi ada saudara yang walaupun saya didik, saya arahkan, tetap punya karakter yang tidak bisa lah. Karena saya ada latar belakang pengajaran masalah keislaman, Nggih. kan Tuhan tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupannya. Iya. Kalau saya teruskan, keluarga saya ikut hancur. Saya sarankan kamu itu bekerja apa adanya saja, yang penting kamu bisa makan. Nggih. Tapi keinginannya itu kepingin kerja seperti saya. Waktu dulu kan saya enaknya ke pengawas proyek, mendesain rumah, itu masih berjalan. Nggih. Mereka melihat saya kok enak, ngikuti jejak saya. Nggih. Lah, karena teman saya banyak, kontraktor banyak, saya masukin ke teman-teman saya. Itu kerjanya hanya 3 bulan keluar, 2 bulan keluar, nggak ada yang sampai lama. Ora jenek ya. Ya, nggak tahu bagaimana, cuman kalau saya mengungkapkan, ya itu kan yang jelas kurang bisa menitipkan diri ya. Nah, karena saya merasakan kok ini seperti ini, apakah dari kehidupan saya yang tempo dulu sebelum saya menjadi yang sekarang itu saya punya suatu bentuk kesalahan, kok sampai sebegitunya. Sedangkan saya juga diprotes keluarga, anak saya itu saya enggak gitu, biarkan mereka itu harus mencari sendiri, kecuali kalau masih umur masih perjaka masih apa enggak apa-apa lah, umur sudah 49. Nunut ae. Selama ini curhat istri saya ya, Mas, waktu aku nyambut gawe aku enggak kabotan, tapi aku juga wis pensiun. Yo nun sewu aku gak iso. Kalau saya memaksakan, gak iso ikut dulurku, itu saudara saya, kamu harus bantu. Kan hancur rumah tangga saya. Nah, lagi solusinya bagaimana? Apakah ini, makanya saya melihat pernah di YouTube-nya ini kan ada kalimat dalam pelajaran ini bisa memutus tali karma gitu. Itu yang saya terus tambah, kapan nanti bisa kesini Nggih. apakah ini mau saya bagaimana, pokoknya harus ya, ini saya berusaha untuk
itu. Iya. Setidaknya siapa tahu mungkin Romo punya merubah suatu bentuk nasib. Mm. Mereka dapat pekerjaan dan dibuka secara kalau bahasanya petunjuk atau hidayah. Oke. Nah itu yang ini yang dalam ini yang sudah nggak ada ya, cuman itu aja Pak. Mm. Kalau yang itu kan masalah baju sudah saya taruh, Mm. saya nol di sini, saya ikuti. Mantap. Kalau di sini seragamnya kuning ya aku ikut kuning. Nah, siap, mantap. So, kalau saya pakai masih baju merah itu nanti crash terus, tidak sesuai karena ini bukan Ya. pelajaran di sini, bukan ini yang sudah dari sono, bukan karangan gitu loh. Ya, iya. Itu makanya wah ini ya, itu aja Pak. Terima kasih kesempatannya. Ya. Matur nuwun. Kalau tentang yang barusan panjenengan ungkapkan itu kan, kalau bahasa saya kan sederhana. Bahasa internet saya kan sederhana. Apapun masalahmu, apapun kepentinganmu, miliki wahyu pancagaib, solusinya gitu ya. Solusinya atau jalan keluarnya, miliki wahyu pancagaib, lalu ibadahkan atau praktekkan. Menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Selesai. Itu kan bahasa saya. Artinya dari kata-kata itu kan kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya wahyu pancagaib iki wis iso kanggo apa ae. Iso kanggo apa ae. Dan uniknya lagi, wis iso kanggo apa wae, sudah bisa untuk apa saja. Uniknya itu kan yang belum banyak diketahui oleh kebanyakan orang kan keunikan daripada wahyu pancagaib. Uniknya apa? Uniknya ndak pakai ube rampe, ya, ndak pakai puasa tirakat bertapa, ndak pakai uang, bisa dilakukan sambil ongkang kaki di rumah, sambil baca koran, bojone selonjol dasteran jadi lagu kan. Nah, keunikannya kan di situ. Ya mungkin sebagian tahu tentang itu, sebagian tahu. Tapi unik bagi mereka-mereka yang sudah mengetahui itu, bagi mereka-mereka yang sudah mengetahui juga muncul sebuah keunikan. Gitu. Keunikannya apa? Walaupun ada sebagian orang yang mengetahui bahwa wahyu pancagaib itu bisa untuk apa saja, itu bisa dihitung dengan jari yang siap melakukan. Bisa dihitung dengan jari yang bersedia melakukannya. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, ternyata pelaku wahyu pancagaib itu memang orang pilihan gitu. Orang pilihan. Jadi kalau belum dipilih, sekalipun mengerti, sekalipun memahami, sekalipun mengetahui, tidak tertarik untuk melakukannya. Belum tertarik untuk melakukannya. Lebih tertarik yang menggunakan uang jutaan rupiah. Itu malah lebih tertarik, semangatnya luar biasa. Sampai habis, uangnya sampai habis itu ya masih saja tertarik, jual tanah, jual itulah, tertarik. Lebih tertarik yang menggunakan tirakat, puasa, bertapa, ube rampe, tumpeng kuning, tumpeng punar, nah itu lebih tertarik. Lebih tertariknya itu ke situ. Kalau boleh saya tambahin, semuanya sudah saya lakukan itu Pak. Lah ya. Saya masalahnya Kan kayak gitu itu umumnya. puasa muti,
aja lah. Hmm. Termasuk yang pakai uang. Iya. Ya lumayan kalau mobil satu. Ini kenyataan. Nah itu. Makanya kan ada penjelasan dari YouTube-nya Pak Web juga tanpa BK tanpa yang barusan juga. Lagi seperti itu. Loh itu banyak. Video saya menjelaskan itu banyak. Artinya kan yang sudah melakukan dan yang belum melakukan kan tahu. Leweng itu saya share di internet kan. Tahu. Tapi yang bersedia melakukannya itu bisa dihitung dengan jari. Betapapun saya berteriak-teriak di internet mengabarkan kemudahan, mengabarkan kebaikan. Namun jika di ujung sana ada kabar yang tidak gratis, yang harus mengeluarkan harta bendanya dengan puluhan juta, itu lebih memilih yang di ujung sana. Lah nanti kalau sudah enggak punya kaki, kalau sudah enggak punya sandal, baru mau. Yang tidak menggunakan uang itu baru mau. Tapi kalau masih menggunakan uang itu mayoritas gengsi. Masa saya mengenal Tuhan kok enggak pakai uang? Gengsi amat. Gua kan kaya. Itu uniknya manusia itu seperti itu kan. Uniknya manusia. Jadi bisa dihitung dengan jari. Apa yang Pak Web kabarkan, saya ingin membuktikan. Benarkah tanpa uang saya bisa mengenal Tuhan? Benarkah tanpa puasa, tanpa tirakat, tanpa bertapa, tanpa ubi rampe saya bisa mengenal Tuhan? Saya ingin membuktikan. Kok sederhana banget mengenal Tuhan? Jarang yang mau seperti itu. Maunya nunggu jatuh dulu. Setelah jatuh baru kelitih-kelitih, Pak Web, saya sudah habis-habisan Pak Web, please deh tolongin saya. Nah itu. Jadi unik ya kan? Unik kan? Tapi kalau masih punya uang, tunggu dulu Pak Web. Saya perlu janjian dulu sama atasan gua nih. Soalnya pekerjaan gua nih rumit banget, sulit minta izinnya Pak Web. Kalau masih punya uang tuh. Kalau masih punya mobil, tunggu dulu Pak Web. Saya mau ngatur waktu, ngatur jadwal. Soalnya untuk mempelajari pelajaran Pak Web ini saya kayaknya butuh waktu panjang ini. Makanya saya persiapkan dulu waktunya. Masih punya mobil. Kalau sudah tidak punya mobil lah itu baru teretek-teretek. Pak Web please deh. Makanya kebanyakan kadang saya itu adalah sisa-sisanya orang sukses. Nggih. 99% kadang saya itu sisa-sisanya orang sukses, mantan orang kaya. Kalau kadang saya itu orang sukses, kalau kadang saya itu orang-orang kaya, mestinya pesanggeran saya nggak seperti ini kan. Itu kenapa pesanggeran saya seperti ini? Karena 99% kadang saya itu mantan-mantan orang sukses, mantan-mantan orang kaya. Baru mau tertarik dengan Wahyu Pancagaib ketika sudah jatuh. Seperti itu Pak Mul. Lah iya emang Nyata. Lah iya, lah memang nyatanya seperti itu. Walau seperti itu, konon katanya menemui saya itu harus menggunakan daftar antrian, dan antriannya itu kan ada administrasinya. Wow, kalau itu saya lakukan mestinya pesanggeran saya tidak seperti ini. Jadi, ya begitulah dunia. Jadi mayoritas saudara-saudara kita itu masih
gede gengsinya. Intinya seperti itu. Baik secara spiritual maupun secara material. Itu masih gede gengsinya. Bagi mereka yang merasa dirinya masih sehat, kuat, gengsi dong. Gua berspiritual tanpa tirakat. Yang masih kaya raya, gengsi dong. Gua berspiritual gratis. Banyak. Tapi saya nggak begitu Pak Web. Saya mah baru tahu memang. Iya ya, untuk yang baru tahu. Gitu saya saya cerita mayoritas kadang saya itu seperti itu. Maksudnya itu mantan-mantan seperti itu. Makanya yang nggerutu aja jujur. Kalau saya harus jujur itu nggerutu tiap kali kedatangan saudara yang dalam keadaan seperti itu kalau harus jujur asli saya menggerutu, tapi tidak saya perlihatkan gerutunya, itu tidak saya perlihatkan. Satu misal contoh, kamu masih oke, tidak mau ke sini, malah dibuang ke sana. Coba dari dulu ke sini kan nggak ada yang terbuang. Itu hanya di dalam aja, tidak bisa saya ekspresikan. Karena apa? Karena kalau itu sampai keluar kan pasti menyakitkan kan. Udah jatuh ditimpa tangga pula. Nah gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk kita yang sudah, mari kita buktikan bersama. Kita buktikan bersama-sama. Benarkah mengenal Tuhan itu sesederhana itu? Kita buktikan bersama-sama. Ini yang barusan selesai barangkali punya pertanyaan yang belum terjawab. Jangan kau lempari aku senyum seperti itu. Nanti jadi residu. Guyu, Borobudur guyu. Ada pertanyaan yang kira-kira belum terjawab. Ini kalau posisinya sekarang ini dari pelajaran yang diambil ini diendapkan. Jadi kan kemarin sudah banyak tanya, sekarang mau meresapkan gitu. Ngelungguh aja. Ya. Perbanyak palungguh aja. Selanjutnya barangkali Mbak Nur Oh ya. punya pertanyaan, monggo Mbak Memang Nur. nama saya Nurul Komar ya. Nggih. Sebetulnya dipanggilnya Nur. Nggih, Mbak Nur. Saya cuma kesini ya silaturahmi Nggih. dan mungkin banyak ada kesamaan lah ya. Saya kan dari kecil Pak Wet. Kalau Iya. saya dari kecil, dari usia berapa tahun lah mungkin nggak tahu ya. Jadi kalau saya itu memang dari kecilnya ya memang dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah. Ya. Jadi dari kecil itu memang usia berapa ya, kira-kira mungkin 8, 9 atau masih kecil lah pokoknya. Iya. Jadi kalau disuruh nyapu kan ada undak-undakan, ada mungkin 4 apa 5 undakan. Kalau dulu kan kayak rumah Belanda gitu. Jadi undak-undakan rumah itu. Jadi kempit ini. Sapu itu. Sapunya enggak mau nyapu gitu maksudnya. Nggak tahu. Banyak diem. Jadi banyak diem melihat ke depan, itu tiba-tiba air. Air aja. Nggak ada rumah, nggak ada, kosong aja, air aja. Kayak lautan gitu. Gitu. Tapi tenang, bersih. Gitu. Itu usia pokoknya di bawah 10 tahun. Terus tidur. Tidur zaman dulu kan ranjangnya juga ranjang besar, ya ranjang Belanda lah. Besi. Nah tidur
jendela itu dibuka kayak dibuka padahal tertutup, dibuka kayak buka air aja juga. Pas begitu melihat ke kanan ke kiri, oh ada adik ada ibu gitu. Nah, dah, padahal pas ingat ya jendela itu nutup Aslinya. Nah itu masih usia Masih si anak-anak. anak-anak lah. Terus waktu ya dengan banyak lah kalau diceritakan, wah nggak mungkin cukup ya. Ya terus diambil garis besarnya saja. Nah, terus jalan kaki nih subuh. Habis subuh itu biasanya habis sholat subuh jalan sama teman-teman itu gitu. Itu di Madura, di Iya. Sampang tepatnya. Iya. Jadi ada gunung. Gunung kayak ada onta. Zaman dulu mana tahu onta kan gitu ya, masih awam lah, nggak ngerti lah. Onta. Saya lahir 63. Ya usia saya sekarang 58. Jadi kan ya dulu kan masih zaman dulu kan ya teknologi kan belum canggih lah. Iya. Jadi ya, nah terus itu saya lihat gunung, jadi ada 5 orang yang gini pakai ini kayak jalan gitu. Padahal tapi itu bukan, pas dilihat bukan gunung. Ya sekarang kalau dilihat itu dulu ingat ya itu. Iya. Ya apa yang saya lihat ya sampai sekarang ya saya ingat. Nah, setelah bla 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 bla, nyampelah ke Bandung tahun 80, usia 17 tahunan kalau nggak salah. Nyampe di Bandung ya kata Om, ya, keluarga di Bandung disangka saya orang gini karena senyum sendiri gitu. Karena ngomong ini berbagi cerita apa yang dikatakan Pak Web itu ya saya membenarkan lah gitu. Iya. Menjadi saksi lah mungkin ya, tepatnya begitu. Ini mungkin inilah. Terus waktu di Bandung, kamu tidak akan mati. Dalam diri nih, wah ini sekali gitu, kamu tidak akan pernah mati. Wah buktinya nenek saya, uyut saya, saudara saya, adik ada yang tahun 65 itu meninggal. Kamu tidak akan pernah mati. Nah saya kira manusia itu adalah badan ini, makanya saya tidak buktinya semua kawan saya mati, ini saya mati kan gitu. Ya pada akhirnya ya dengan bertambahnya usia sehingga saya paham bahwa manusia itu adalah jiwa, bukan badan ini. Jadi istilahnya kalau itu adalah manuk, ini sangkarnya aja. Wujud manusia seperti itu. Ya sudah gitu. Akhirnya ya banyak sekali pengalaman di Bandung itu. Ya supaya mempercepat ini, akhirnya saya ke Bogor. Nah di Bogor juga begitu. Saya setiap sholat dulu dari apa ya? Misalkan dari lohor sampai asar, tawakuf. Kalau saya bilang tawakuf, ya inilah itulah kurang lebih ya ada begini kayak begini. Tahan dulu maghrib sampai asar, akhirnya gini aja lah. Terus tiba-tiba pas lagi gini badan hilang, badan rasa ada. Itulah inilah yang maha suci. Rasa ada, badan hilang, tapi akhirnya kembali lagi, lanjut lagi begini lagi gitu. Itu di Bogor kejadiannya. Kalau di Purwakarta saya akhirnya perjalanan hidup menetap di Purwakarta tahun 83 sampai sekarang.
ada rumah di Purwakarta, ya di Bandung juga. Di Bandung baru tahun berapa itu? 2009. Dulunya di Bandung tapi ya di Om gitu, tinggal waktu masih remajanya di Om. 2009 udah mulai, akhirnya ambil KTP-nya memang KTP Bandung tapi tinggalnya Purwakarta Bandung gitu. Kalau di Purwakarta ya sering lah mengalami macam-macam lah dulu itu. Pas melihat bahwa mengerikan lah, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, wah semuanya itu merah, merah, mengerikan. Oh inilah neraka yang dibilang neraka. Tapi ketika saya pasrah, itu yang tadinya yang mengerikan itu, yang merah yang mengerikan itu, akhirnya ngakak, tersenyum. Intinya pasrah diri. Ketika orang pasrah diri, ya itu. Ya itulah orang berilmu tinggi kalau Jadi pasrah gini, diri. saya dari kecil ya itulah didapat yang mungkin Allah sudah berkehendak begitu dari kecil sampai sekarang gitu. Nah, kalau sekarang ya lebih gitu aja. Jadi kami sekarang masih tujuan saya ingin menolong orang banyak gitu. Artinya ya kebetulan alhamdulillah Allah memberikan rezeki sehingga ya pekerja banyak, ya ada di situ suami, istri, anak kan yang banyak yang ikut. Mungkin kadang-kadang mungkin sampai ratusan orang yang ikut kan gitu. Iya. Itulah disyukuri alhamdulillah. Sampai saat ini ketika saya balik, ketika saya sudah tidak bisa menolong orang banyak, berarti saya sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, udah lebih baik mati aja kan gitu, lebih baik udah pulang aja. Iya. Ya Unik. kalau saya orangnya simpel ya Pak Ul. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ketika tidak sabar, lo dengan siapa nih? Nah itu, udah tinggal mengaji diri saja kan gitu, kembali kepada diri. Iya, betul. Jadi saya banyak Al-Quran, terus Alkitab, ya Injil kayak gitu. Nah, itu aja. Jadi saya nggak ini, tapi semua agama sama aja. Tapi Mbak Nurul enggak pernah berguru gitu, enggak pernah. Nggak pernah. Jadi intinya Mbak Nurul itu memiliki banyak pengetahuan dan itu didapat dari kecil. Namun pengetahuan itu diperoleh dari kesaksian-kesaksian. Nah, seperti itu. Jadi kesaksian-kesaksian inilah yang membimbing Mbak Nurul hingga sampai sekarang bisa tahu dirinya Mbak Nurul sendiri itu siapa kan gitu. Mbak Nurul apa? Ya, Ya, Nurul Komaria. Intinya seperti itu. Ya itu dipanggilnya Nurul. Jadi Luar gini, biasa itu Mbak Nurul. Luar jadi biasa. terus waktu itu kan sama kakaknya ibu, Iya. ibu saya ngaji yang ngaji setiap hari ngaji. Nah, di suatu ketika ngomong, Pak D saya itu bilang, kata Kiai, manusia mau masuk surga seperti onta mau masuk lubang jarum. Nah, nggak mungkin. Ya saya balik, ketika manusia mengaku badan, Ya. tidak mungkin masuk lubang jarum. Ya Benang seperti sendiri onta itu aja. tadi gitu. Benang Iya. mau masuk lubang Susah. apalagi onta mau masuk lubang jarum, nggak mungkin. Nah ya, tapi sebaliknya ketika manusia itu adalah goib, jangankan lubang jarum, tembok pun besi yang begitu Bisa Tembus. tembus. nah itu. Benar. Karena saya banyak mengalami hal seperti itu, jadi alhamdulillah apa yang
kami dapatkan setiap ini, nah selalu bersyukur aja. Iya. Ya kayak kemarin proyek kata suami ini nggak ada ini loh, tapi kita bersama-sama gitu. Ini gini, oh, disyukurin aja, alhamdulillah ada yang ini, ada yang ini kan gitu. Ya semuanya itu disyukuri, Iya, alhamdulillah. iya, betul, betul. Allah akan mengganti nanti dari sini. Ya, Iya. benar gitu. Jadi saya setiap ini selalu bersyukur. Gitu aja mungkin ya semua mungkin menambah ini. Ya, Mbak Nur. Luar biasa itu Mbak Nurul. Dan terima kasih atas pengalamannya. Luar biasa itu. Ya banyak sih, banyak sekali yang dari kecil mau diceritakan ya sampai Ya, sekarang. iyalah. Nah, itu. Mulai dari ndak tahu sampai bisa mengetahui kan, mulai ndak ngerti sampai bisa mengertikan sendiri. Itu kan prosesnya lama banget. Dari kecil Nunggu dewasa kan, untuk bisa memaknai itu kan nunggu dewasa. Selagi masih kecil kan dia Mbak Nurul kan hanya menyaksikan kesaksian saja, tapi kan ndak tahu itu apa itu kan. Taunya setelah dewasa. Itu perjalanan yang sangat panjang Mbak Nurul. Panjang sekali. Panjang. Padahal kadang-kadang kalau lihat itu Al-Quran ini loh padahal, tapi kok muter Kayak obat gitu ya, nyamuk. ya. Kayak Kok obat kadang, nyamuk bakar. udahlah ya kalau kita nggak mau ini ya, sering enak aja tapi kasihan aja, suka batin nangis Iya. gitu aja. Malang punya ungkapan? Enggak. Yang lain barangkali? Nyuwun pangapunten. Oh, nggih. Kemutan. Nembe kemutan. Nah, kuwi to. Nggih. Pripun Pak Sebenarnya kula Mul. niku wau pun ceritane kirang kasih sayang mulai pas SD buat pun boten timbang yang sepuh Ah. ngenger. Nggih. Terus kula ngenger-ngenger niku akhirnya Kedap-kedap ngenger niku pados ulam sing alit-alit teng nganu niku sanes. Pinggir pantai sanes. ngenger niku Ikut orang. orang. Oh, Jadi nggih satu nggih. orang Oh, itu nener namanya ya. Ah iya. Saya berarti enggak sama ya. Nggih. Akhirnya menemukan keterampilan saya niku akhirnya profesi kula niku tukang. Nggih, batu, bangunan. Kayu, Pak. Tukang kayu. Nggih. Oh. Jadi umpamine kula belajar niku yang hubungannya kali tulis menulis, menghafal nun sewu mungkin otak saya itu agak lemot. Harapannya saya Kayak di komputer. tangan. Gitu. Yang kedua, Nggih. karena saya itu ditinggal merasa kurang kasih sayang orang tua, akhirnya kula niku punya budaya. Dari dulu itu nyekar, Pak. Nggih, seneng nyekar. Nggih. Soalan apa nangis ngeten niku kula kathah nyekar. Niku. Nggih, nggih. Dengan apakah dari situ saya itu nggih merasa ringan. Termasuk nggih lancar lah kula anggap menurut ridhone Gusti Allah kula umur sak menten pun bar niku kula anggap. Nggih, 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 nggih. Terus pertanyaan saya, terus pundi pendapatnya pun Pak Web niku tentang hal nyekar niku wau. Kadang-kadang jujur mawon kadang-kadang madul Menurut pendapat kula itu kan tentang tradisi ya. Itu kan soal tradisi. Dan yang namanya Jawa itu kan ndak bisa berpisah sama tradisi, itu ndak bisa orang Jawa itu. Itu tradisinya orang Jawa. Jadi bukan masalah itu. Bukan. Yang penting nyekarnya itu tadi jangan dilemparin ke orang. Nah, itu bukan tradisi. Kalau ngelemparnya ke orangnya, kalau orang itu sih mempelai perempuan enggak apa-apa dilempar kembang. Kalau bukan apa-apa bisa marah itu. Bukan masalah itu Pak Mul, Pak Mul, Pak Wakit. Bukan masalah itu. bahkan saya didikkan ke anak-anak saya. Enggak masalah. Mungkin yang dari Cilacap tadi nembe kelingan mbok menawa melu-melu.
enggak jelek setunggal wau namanya. Nah, Energi min. itu energi. Tapi udah terjawab. Jenengan ngertos mboten apa itu energi? Paham ndak apa itu energi? Ayo. Kali-kali niku wau ya salah jarang paham nih. Nah, nggih. Mulane jenengan anu kan apa namanya? Sebegitu wahnya ketika mendengar istilah energi kan. Nah, kula Salah kaprah. Niku ningali halus niku kula mboten ngertos sekali apakah mungkin ya ini energi min. Energi min. Nah, ketika jenengan tersenyum seperti itu, kita ikut tersenyum. Nah, ini kita ini tertarik sama energinya jenengan. Nah, mungkin yang lain. Ini malam ini khusus ini. Khusus apa jenenge? Share. Apa sharing. Khusus sharing, ayo monggo. Tadi Pak Web ngomong orang di apa maksudnya orang-orang yang sudah tahu ya, tahu Wahyu Pancagaib, tapi ujung-ujungnya masih mencari keluar. Iya. Apakah itu orang yang disebut yang sudah pernah kadang di sini apa maksud Pak Web? Belum. Oh ya. Dijebak, ya, maksudnya itu pelaku spiritual, tapi belum bersama saya. Belum bersama gitu. Ya, belum bersama. Kalau yang pernah bersama saya udah enggak. 99% terpuaskan. Ya ada sih yang gagal 1-2. Tapi itu 0% kan bisa dikatakan 0%. Ayo yang lain. Borobudur. Ayo, jangan malu-malu. Tumpahkan aja. Ayo. Jangan gemet-gemet. Jangan diencerit-encerit. Saya lantang. Ya Pak Web. Kayak Mbak Nurul itu. Plong 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 plong. Fair. Pak Ade. Pak Herman Patra Mijil Sampurnya selesai, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Berarti malam ini kembali ke Manunggal Jati. Nah, siap. Yang dari Jember? Oh, sampun. Praktek Mas ya. Praktek ya Mas ya. Tinggal prakteknya. Ini sing Mbak Reksa Duku Sembung. Ayo pun. Matur nuwun Pak Web. Ya wis. Ini ya. Ini Jaka Sembung. Leluhurnya orang Indramayu. Terkait dengan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku yang kita pelajari bersama ini Pak. Siap. Unsur-unsur apa yang ada dalam diri manusia itu bisa menyinkronkan kesadaran manusia itu sendiri pada kehendak hidup melalui Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Iya. Terkadang kita bisa memahami Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, tapi untuk menyatukan sebuah kesadaran murni dari sang hidup masih banyak kadang kita yang berkesulitan. Mohon untuk pencerahannya. Berarti kan termasuk jenengan sendiri belum paham kan? Ya. Saya belum paham. Wahyu Pancagaib diibadahkan atau dipraktekkan menggunakan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Itu sesungguhnya menikahkan atau mengawinkan dualisme.
Nggih. Berarti kita Menikahkan, mengawinkan dualisme. menikahkan atau mengawinkan dualisme, sesuatu yang berbeda. Jadi sesungguhnya ketika kita mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, berarti kita itu sedang jadi apa yang tukang ngawin ke wong apa jenenge? Penghulu. Kita sedang berperan sebagai penghulu yang sedang menikahkan dua jenis yang berbeda. Berarti sebagai pelaku utama justru untuk menyatukan dua hal ini. Itu dah gembok kuncinya. Gemboknya itu wahyu pancalaku, kuncinya itu wahyu pancagaib. Ya di situ. Makanya untuk yang belum terbiasa di sini itu banyak hal-hal yang mengejutkan. Di luar rancangan, mengejutkan, terus terasa aneh, berat. Karena apa? Karena kita sedang mensinkronkan atau mengawinkan atau menikahkan dua hal yang berbeda. Menyatukan. Coba aja jenengan renungkan wahyu pancalaku itu seperti apa. Coba aja jenengan renungkan. Ayat pertama apa, ayat kedua apa, ketiga apa, renungkan aja. Bukankah itu yang sesungguhnya kawin atau nikah itu, bukankah seperti itu? Artinya kita harus bisa memposisikan kehendak suci atau hidup terkait dengan pasrah, menerima, merasakan, mempersilahkan, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu. Apakah selain dari itu sudah tidak bisa lagi? Nggak bisa. Selain dengan menggunakan itu, nggak bisa manunggal. Nah, istilah manunggal itu kan sebenarnya sebenar-benarnya perkawinan kan manunggal. Sebenar-benarnya pernikahan kan manunggal. Manunggal itu adalah istilah lain daripada perkawinan atau pernikahan. Istilah lain dari perkawinan atau pernikahan adalah manunggal. Nah, apa jenengan belum menyadari semua itu? Bahwa apapun yang panjenengan lakukan itu sesungguhnya sedang menikahkan sesuatu, sedang memanunggalkan sesuatu. Masa nggak nyadari selama ini? Bang ngapunten nggih. Itu yang perkawinan itu kan enten dipun syahadataken. Itu Lain. ini baju rogo. Ini bukan tentang raga. Tadi kan udah berulang-ulang ya. Ini tentang hidup, bukan selain hidup. Jadi jangan bawa-bawa wujud nggih. Jangan bawa-bawa raga. Setelah adanya penyatuan rasa, berarti harus bisa saling merasakan. Tidak, orang no. Ini terlepas dari kita mau merasakan atau enggak. Ini terlepas. Ini perkara kita mau menerima keputusan Tuhan apa enggak gitu. Perkaranya kan di situ. Kalau kita mau menerima keputusan Tuhan apapun itu, ya kawin, nikah, nunggal. Membiarkan bentuk diri manusia itu untuk menjadikan hidup bisa untuk di Apa? merasakan hidup diri manusia itu untuk menjadi pelaku sang Tuhan itu sendiri atau bagaimana? Tidak, kita hanya saksi. Tidak lebih dari saksi. Kita ini tidak lebih dari saksi. Lah yang namanya saksi gimana? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Apa yang harus dilakukan oleh seorang saksi?
Pembuktian. Melihat. Ya menyaksikan. Bilang kita. Benar. Enggak ada yang bisa dilakukan kecuali ditanya, bener nggak kamu melihat kejadiannya? Ah, baru. Kalau nggak ditanya begitu, diem, namanya saksi itu. Menyaksikan kemanunggalan, hanya disuruh itu. Nah, gimana? Segerak-geraknya kita, segerik-geriknya kita adalah kejadian menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan apapun itu yang terlihat oleh mata kita, yang terdengar oleh telinga kita, tercium oleh hidung kita, ternikmati oleh mulut kita, terlintas di pikiran, itu semua yang kita nikahkan, itu semua yang kita manunggalkan, kita kawinkan. Nah, dengan kejadian itu kita harus bagaimana? Disuruh menyaksikan, maka saksikanlah. Suka ndak suka, enak ndak enak, cocok ndak cocok, itu saksikan aja. Seperti kita melihat wayang. Ya. Katakanlah seperti itu. Katakanlah seperti itu. Berarti harus bisa memisah rasa. Enggak. Nah, itu sudah ikut campur itu. Nah, itu udah melakukan ikut campur itu, udah cawe-cawe enggak. Pokoknya nyaksin aja. Gitu, nyaksin. Kurangkan apa terserah. Iya. Kalau adegannya lucu, tertawalah dengan lepas. Gitu. Agak sedih lah ya. Sedih, ya bersedihlah dengan lepas. Ini istilah saya lepas loh ya. Ayo, sekarang pertanyaannya jenengan mudeng nggak maksud daripada lepas ini tadi? Tidak terikat. Tidak menghakimi loh ya. Sedihnya tidak menghakimi, tertawanya tidak menghakimi, kebahagiaannya tidak menghakimi. Ya seperti ketika kita nonton wayang aja, ketika dalangnya lucu kan wah, ya, tapi kan tidak menghakimi, apa asu ke dalang kan enggak. Kan gitu. Maksud Pak? Iya, maksud. Karena ini perlu jenengan kan sudah ahli di situ, mosok lali. Ya karena kita Sesungguhnya sama apa? Sesungguhnya Rasulku yang terakhir ini adalah penghulu. Oh, nonton ayatnya gue. Ya, sampean baru ngomong ini. Nah, sekarang kan perkara Rasul ini kan sudah sering saya jelaskan. Apa sih Rasul itu? Nah, apakah Rasul itu Nabi Isa, apa Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Kan sudah sering saya jelaskan tentang ini. Siapa Rasul? Nah, Rasul itu penghulu. Masa nggak nyadar selama ini? Jadi apapun yang kita perbuat itu sesungguhnya hukum menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan segala sesuatu yang terlihat, terdengar, tercium, ternikmati, terpikirkan, semuanya, bahkan yang tersentuh. Makanya dibutuhkan di situ kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, karena pengesahnya di situ. Nah, kalau kita sampai lepas di situ berarti kita sedang tidak menikahkan tapi menyelingkuhkan. Rasa dosa. Lah ngongkon sesuatu selingkuh. Bukannya kau nikahkan malah kau sediakan sarana untuk selingkuh. Atau kalimat lain mengakui sendiri dalam bentuk apapun yang dilakukan itu. Tidak, maksudnya ndak menyadari apa yang dilakukan. Sudah ndak menyadari, tidak dengan cinta kasih sayang lagi. Ndak menyadari boleh, tapi tidak menyadarinya harus dengan rasa cinta kasih sayang. Artinya manusia hidup itu bukan tidak boleh lupa. Lupa boleh, silahkan lupa, tapi lupanya itu harus lupa yang dengan cinta kasih sayang. Lupa yang tidak menghakimi. Lupa yang tidak menghakimi. Yang paling sederhana itu. Lupa yang tidak menghakimi. Satu misal contoh, saya meletakkan rokok di suatu tempat. Nah, karena saking banyaknya urusan, lupa nih saya tadi naruh rokok itu di mana.
Ya mumet kan koplak dhewe ndase dhewe goblok asu goblok nyapa lali nang dimong. Nah, itu namanya lupa menghakimi. Tapi kalau lupa dengan kesadaran cinta kasih sayang, Ya wis matur Lepas nuwun mau, tadi, matur seperti nuwun tadi. mau. Mesti ketemu kok rokoke ning ndi mesti ketemu. luar biasa keistimewaan Wahyu Pancagaya. Tapi kalau kita memang perlu disadari, memang ya luar biasa. Lah, Terkadang kita itu kan pemahaman-pemahaman yang sangat menyulitkan untuk mendapatkan rasa dari Sang Suci itu kan sering kita dapatkan di luar sana. ya. Makanya ini waktunya untuk mendapatkan sebuah pencerahan dari Wahyu Pancagaya atau diri kita pribadi sendiri. Iya. Nah, apa namanya? Ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di luar sana. Lah itu kan hasil dari yang kita kawinkan itu tadi gitu. Nah, kalau kita ndak mengawinkan, ndak menikahkan, ya ndak ada hasilnya, paling ya nek tok. Selisih paham tok adanya. Nggak ada sinkronnya. Seperti itu. Makanya di dalam laku ini dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan yang kontinu dan universal. Karena apa? Karena di setiap gerak kita, di setiap gerik kita itu kita jadi penghulu. Dan yang kita nikahkan banyak. Jadi harus universal gitu. Harus universal gitu. Ya termasuk menyempurnakan tempe makanan itu kan bentuk-bentuk Semuanya. kelakuan Kawinkan. memperkawinkan atau mempernikahkan itu tadi. Saya kadang-kadang ada sedikit Pak, kekhawatiran Pak. Kekhawatiran tuh misalkan saya pulang dari sini gitu kan, Ya. untuk kesadaran ini gitu, karena saya menyadarinya seperti beginilah contohnya. Ketika saya menjalankan Islam syariat, sholat aja kan ditinggal-tinggal gitu. Nah ini untuk mempertahankan agar tetap kita ada di dalam kesadaran ini, ada metodenya nggak Pak? Jangan lupa jati diri panjenengan. Jangan pernah lupa potensi-potensi luar biasa yang ada di dalam diri panjenengan. Itu kan bentuk usaha untuk mempertahankan. Manakala kita selalu ingat siapa diri kita sesungguhnya. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin ketika kita selalu ingat itu. Tidak pernah lupa. Satu misal contoh. Terjadi sebuah pergerakan di dalam diri saya yang mengajak saya untuk melakukan keburukan. Ya kan? Terjadi sebuah pergerakan di dalam diri saya yang mengajak saya untuk melakukan keburukan. Kalau saya nggak lupa siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, nggak mungkin deh saya melakukan keburukan itu. Kalau sampai saya lakukan, ya berarti saya kan menyesatkan diri saya sendiri, menghancurkan diri saya sendiri, menyesatkan diri saya sendiri, mengkerdilkan diri saya sendiri, menodai diri. Semuanya kembali pada diri kita sendiri kan. Ini seperti itu. Paham Pak Herman? Ya. Makanya sedini mungkin saya menginformasikan kan tentang itu, karena hanya dengan itu kemungkinan untuk
tidak berbuat baik itu sangat tipis. Ada lagi, Mbah? Ya. Terus terkait dengan apa yang disampaikan Pak Web, penghulu tadi untuk mengawinkan bentuk apapun. Bagaimana bagi mereka yang tidak bisa memposisikan sebagai penghulu untuk menyatukan segala sesuatu itu, Pak? Ya itu resiko mereka. Kita tidak bisa ikut campur kecuali diminta. Nah kalau mereka tidak meminta, apa yang bisa kita lakukan selain berkesadaran kan? Beruntunglah saya tidak seperti mereka. Selain itu kan nggak ada yang bisa kita lakukan. Namun kemungkinannya sangat besar. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hadapan mereka secara nyata itu bisa menggugah kesadaran mereka. Hanya dengan itu kita bisanya. Kalau mengingatkan, kamu jangan seperti itu, kamu jangan begini, jangan. Kita bukan anak kecil lagi. Satu itu. Terus sadar manusia itu kan berbeda-beda. Ya kalau kebaikan kita disambut dengan baik. Nah kalau kebaikan yang kita berikan itu tadi disambut dengan tidak baik kan malah jadi masalah. Lah daripada hal itu terjadi, lah mending kita praktek kebaikan di depan mereka. Dengan kebaikan yang kita praktekkan secara nyata di depan mereka, lambat laun saya yakin mereka akan tergugah. Siapapun dia, itu kan punya nurani. Nggak mungkin gitu loh. Tidak tergugah itu nggak mungkin. Seiring berjalannya waktu, batu yang benda mati saja bisa bergeser, apalagi hati manusia kan. Dan saya rasa di era modern ini, di era milenium ini, yang dibutuhkan oleh mayoritas manusia hidup pada umumnya kan kenyataan yang ada di depan mata. Betapapun orang mengeklaim kita tidak baik, nah kalau kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan di depan mereka, tetaplah mereka akan, ya kan, akan menilai lah. Loh, ternyata katanya orang itu tidak benar. Lah bang, buktinya di depan saya si A selalu baik. Apapun yang dilakukan selalu baik. Nah tentu orang tersebut akan lebih memilih apa yang dia saksikan kan daripada yang dia dengar. Itu realnya seperti itu. Makanya terkait ini saya kan memberikan motivasi, nggak usah neko-neko lah. Karena apa? Karena siapapun dia yang belum dipilih oleh Romo, diberi pemahaman, pengertian, pengetahuan model apapun tidak akan percaya gitu. Tapi kalau sudah dipilih Romo, pasti dia tidak butuh penjelasan apapun dari kita, itu tidak akan butuh. Lawang sudah dipilih oleh Romo. Nah, seperti itu. Jadi ya yang terbaik adalah praktek itu tadi. Praktek secara nyata di lapangan. Praktek apa? Praktek menikahkan atau mengawinkan atau manunggalkan apapun, karena itulah Tugas. Bukan tugas, faknya kita gitu. Faknya putro itu di situ. Faknya putro itu adalah memanunggalkan itu tadi, mengawinkan atau menikahkan itu tadi. Nah, pengesahnya adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan yang universal dan kontinu. Itu pengesahnya. Lah dengan itu pasti tergugah deh. Siapapun yang menyaksikan pasti tergugah. Walaupun butuh proses gitu loh, walaupun butuh proses. Karena pada umumnya manusia itu belum merasa puas kalau baru mendapatkan bukti 1-2 kali, itu belum merasa puas. Lah manakala
seorang putra kekudangane Rama selalu berperan. Nah, perannya kan itu kan. Perannya kan menikahkan atau mengawinkan atau memanunggal. Itu kan peran seorang putra kekudangane Rama. Nah, kalau peran ini selalu dilakukan dengan baik, selalu dijalankan dengan baik, ya jenengan lihat aja apa hasilnya, bagi apa yang terjadi, jenengan lihat aja. Pasti sempurna, apapun tersempurnakan, apapun sempurna. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang yang buruk gitu. Sesungguhnya nggak ada. Keburukan itu kan sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah yang tersurat di dalam Alkitab apapun itu, saya nggak pernah membaca firman atau ayat yang berbunyi Tuhan menciptakan keburukan. Itu enggak pernah saya. Artinya keburukan itu kan bukan ciptaan Tuhan. Kejelekan itu kan bukan ciptaan Tuhan. Kerusakan itu kan bukan ciptaan Tuhan. Kejahatan itu bukan ciptaan Tuhan, itu bukan. Artinya kan bisa dirubah. Bisa dirubah. Yang merubah ya kita ini, karena itu kan ciptaan kita. Keburukan, kejahatan, kerusakan itu kan ciptaan kita, berarti yang bisa merubah adalah kita gitu. Dan dimulai dari kita, bukan dari orang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri. Wah, itu keren banget tuh. Bahkan lebih keren dari istilah milenium kalau menurut saya itu. Kalau semua orang mempraktekkan perannya itu tadi. Iya. Karena yang terjadi hanya keindahan, kesempurnaan, kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Yang tercipta itu selalu itu terus. Jadi sinkron terus, cocok terus, sinkron cocok terus. Nah, benturan ketika penyinkronan ini terjadi lah, ini yang menambahi pencerahan diri kita masing-masing kan di situ. Oke, Mbak. Luar biasa. Nuwun, Pak. Ada lagi, Mbak? Cukup. Cukup. Nuwun. Yang lain. Monggo. Tapi aja tersinggung, panjenengan penghulu tersinggung. Bukan seperti itu. Soalnya ini penghulu ini. Iya. Nuwun. Lebih jelas, Pak. Gitu. Ada lagi? Monggo. Cilacap. Mumpung disediakan nih forumnya malam ini. Iya, ini khusus untuk sharing. Ayo. Apa yang perlu diklikkan itu apa? Coba. Panci betul gampang gitu. Iya. Masalah nyingkronke to Iya. ngawinke. Iya. Gampang. Enggak. Wis diniati becik ketemune durung mesti nek becik. Iya. Contoh mawon kula istilahnya niku kula lagi kula dhewe. Wis mripat wis kaya ngene ora perlu sembarang temandang dhewe. Tetek wingi wis ora jagake anak bojo. Tandang gawe tak tandang. Wis cek ketemune kos plus. Kos plus. Rewel. Kongslet. Kos plus kaji dulu rewel. Kongslet tuh mau. Meneng yo salah, ngomong yo salah. Iya dia salah rewel. Iya. Judule. Lah suwe-suwe nek ora kesadare ben kecekel. Ketemune yo Rita Sugiarto Genti. Jeki. Ya, Jeki. Jeki. Nanti mundine terus Jeki. Niku nek sadarane mboten kecepeng. Nggih. Judule niku. Lah itu Wis mending dapet. Sak karep-karepmu mau. lah itu bentuk ijab kabulnya. Ya. Kita melakukan kebaikan. Kan belum tentu diterima baik oleh orang lain.
Nah, kejadian inilah ijab kabulnya. Gitu loh. Nah, ketika hal itu terjadi, berkesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhankah kita? Kalau iya, maka sah. Terjadilah kemanunggalan. Kalau pamrih enggak ya. Ini terlepas dari yang namanya pamrih atau bukan loh Pak. Ini terlepas. Kalau kan orang melakukan kebaikan hanya karena ingin dipuja orang lah katakanlah gitu. Tapi kalau untuk seorang putra kekudangannya Romo, kan sudah ngerti masa yang melakukan itu. Itu kan orang awam. Itu kan orang awam. Jadi pernikahan itu hanya bukan ujuk-ujuk aku nikahkan engkau. Nah, bukan seperti itu. Kan ada basa-basinya sih di situ. Ditanyain dulu si perempuannya, kamu benar-benar cinta nggak sama suamimu? Kalau perempuannya pakai kerudung, buka kerudungnya. Jangan sampai calon suamimu membeli kucing dalam karung. Nah, kan ada basa-basinya kan itu. Nah, itu ketika saya persamakan ketika kita melakukan kebaikan dan tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, mirip-mirip seperti itulah endingnya. Gitu. Jadi jangan negatif thinking dulu ketika kita melakukan kebaikan diterima dengan tidak baik. Itu jangan negatif thinking dulu. Karena apa? Karena itu endingnya. Ijab kabulnya itu. Ya. Gimana? Seperti yang Pak W pernah sampaikan itu terkait dengan pemahaman wahyu pancagaib dan wahyu pancalaka. Harus benar-benar saling memahami antara pembimbing dan yang dibimbing. Bahkan sesuatu apapun jangan sampai ada terkait dengan hijab atau penghalang. Iya. Seperti halnya yang sampean ngendikakan tadi, pernikahan itu adalah wujud penyatuan rasa yang sudah diniati atau disatukan. Ketika ada sesuatu yang tidak sinkron, maka bentuk pernikahan itu akan tidak sesuai. Tidak sesuai Dan dengan mungkin akan sahnya. Ya, terjadinya tidak akan menjadi bentuk kalimat sah tadi. Iya, tapi jangan minta ingin mengetahui apa yang ada di dalam celana dalam saya ya. Ya tidak begitu bukan Pak. Ya, maksud. Celana dalam sering saya lihat. Masuk di itu ringkan belakang. Ya. Dan ini saya apa itu mengungkapkan yang dikaitkan dengan Pak Wi tadi penghulu, soal penghulu. Ya. Kalau di dalam kaitan penghulu pribadi saya, mungkin saya berusaha seperti itu Pak Web. Ya. Tapi kalau dalam tugas Laku. kewajiban saya di pemerintahan, saya hanya sebagai petugas pembantu pencatat nikah. Artinya nanti karena ini nanti di share di web ya tidak apa terjadi ini. Beneran penghulu. Itu bukan penghulu rasul. itu terkait dengan yang lain Pak. Atau nuwun sekali. Karena di masyarakat umum ini kan bentuk pernikahan itu kan hanya sekedar kayak itu menyatukan sebuah wujud badan jiwa manusianya. Nah, tidak sedalam itu. Tidak sedalam ini. Jika ini dipahami khalayak masyarakat umum Pak Web. Ya nggak ada perceraian. Nah ini nggak ada pertengkaran, nggak ada perceraian. lebih dalam lagi pemaknaan tentang hakikat nikah itu. Iya. Apalagi ya Dia yang mayoritas perceraian ini semakin banyak Pak Web. mayoritas Prihatin suami istri itu, ayo jenengan sudah menikah kan ya? Ayo pernah mempelajari buku nikah panjenengan? Enggak toh? Iya benar. Ya, terus saya Sing penting urusanin dhuwur kasur. Surat nikah itu langsung masuk lemari. Padahal itu ada ayat-ayatnya, ada pembimbingannya itu. Lah itu dia sampai lupa sama surat nikah ya. Ya kan? Nah aslinya kan agama apapun kan ya kan mengajarkan baik. Tapi karena yang diajarin baik, ya itu tadi dilipat masuk lemari wes, ndak tahu urusannya nanti kalau ngurus apa-apa nembe metu. Itu pun tetap masih tidak dibaca. Ya kan? Diambil dari lemari karena dibutuhkan untuk syarat tertentu kan, diambil. Tapi tetap tidak dibaca. Kalau sampai dibaca malulah kalau di dalam rumah tangga sampai ada pertengkaran itu harusnya malu kalau punya waktu membaca atau membuka dan membaca
isi daripada buku surat nikah. Udah di Malang baca lagi, Pak. Termasuk menyakiti badan, Iya, mendiamkan beberapa iya, bulan, iya, itu termasuk iya. tidak, Ada. sudah tidak sesuai lagi. Ada itu di surat nikah itu ada, di buku surat nikah itu ada. Ada itu. Dalam bentuk spiritual pun juga tidak boleh ya, menyakiti badan sendiri, Ning buku kuwi lengkap. mendiamkan badan tanpa menghormati, itu Iya. termasuk. Bahkan sampai urusan di atas kasur itu ada di dalam buku nikah itu. Coba aja jenengan buka buku nikah jenengan. Kalau ndak percaya. Isi pengalaman wong edan bagus jebule. Dan ini memang sekarang juga digencarkan untuk pembinaan pra sebelum nikah itu. Iya, iya. Jadi memang ada Perlu itu bentuk penting. pemahaman sekarang seperti itu. Ya, benar-benar ngeklik, Pak. Ada lagi? Ayo. Itu dari Bandung, Bapak. Baru ibunya kan tadi. Sama saja. Mewakili. Saya diwakili bukan wakil. Abangnya matur nuwun apa. Gitu Bang Ade. Luar biasa kan sangat prihatin sekali. Iya bagus tuh. Banyak perceraian. Udah jelas di situ deh. Kalau suami marah, sang istri diam. Atau istri marah, si suami itu ditulis dengan jelas di buku nikah. Abang lu suka baca, Pak? Enggak. Ya karena kita hanya pencatat, Pak. Udah jangan penghulu, jadi rasul. Bertemu. Jangan tanggung ya. Mantap, mantap, mantap. Sedikit banyak sangat membantu nanti Ya. layak masyarakat ini. Halo? Lalu juga Jangan sampai terlalu lama ini diamnya. Soalnya saya lagi kumat ini. Halo Malang, Ini silakan. enggak ada? Apanya yang enggak ada? Oh, enggak ada pertanyaan. Ini mah. Itu harusnya diungkap di Patra Mijil Sowan Panjenengan, Putra Bate Sowan. Ayo, Pengalaman Panjenengan. Nah, di sini dipublikkan. ayo. Ya, biar lebih real kan. Langsung. Ibu yang dari Bali Dia sedang palungguh. Sedang palung. Sedang palungguh, Bang. Pantau Lenggah. Berjubel di Sedang palungguh dia. penting. Jadi apa yang selama di sini dia dapatkan itu sedang berusaha dilungguhkan supaya enggak keluar lagi. Enggak mencolot lagi. Tambah asik kan Bu. Ya sulit itu karena lihat dunia sih. Kita ngelihat ke diri sih enggak. Ayo ada lagi? Ini Pak Ade berdebat kalau berdebat. Ayo. Apa yang diperdebatkan itu? Yang diperdebatkan apa? Palungguh. Enggak Pak. Nah, Waktu saya pertama datang ke sini, iya, Herman kedua hari sakit, iya, mau pulang, iya, mau pulang kan, saya mempertahankan. iya. Nah udah gitu,
nggak jadi pulang. Hmm. Nah, berapa hari saya habis ini apa tirakat atau itu Tirakat. akrab. Terus saya sebetulnya saya bicara di muka umum tuh malu ya. Iya, iya. Saya nggak ini. Nah terus saya kebetulan habis patrap, saya itu dapat, ya ampun saya nangis. Iya. Nah memang saya nangis, aduh, apa saya kebanyakan dosa apa gimana, terus saya pikir mau pulang aja gitu. Kalau ngajak dia pulang belum pernah saya. Ngajak pulang. Lagian yang ngomong ngajak pulang saya siapa? Di sini kan takutnya kita yang namanya ini, kalau kita ngajak pulang sama aja kita sama provokator ini. Itu yang selama ini saya pikirin itu. Apa ini, gitu. Tapi sih nggak pernah ngajak dia pulang. Malah dia mau pulang, ya ayo Mes, supaya nggak pulang kan, sampai bilang. Nah saya juga begitu, dia nggak ngajak pulang juga. Saya nangis, saya mau pulang sendiri. Apa akibatnya nih nantinya gitu. Saya bilang gitu kan. Yang karena kan ini benar, saya sih sebetulnya memang jarang bicara sih yang namanya apalagi di forum seperti ini, nggak bisa bicara masalah. Saya udah lebih baik dia mendengerin aja gitu. Tapi saya udah demi Allah saya nggak pernah ngajak. Belum benar nggak ini, makanya saya jadi pikiran mak. Setiap ini kan saya nanya gitu. Yang ada juga saya cuma saya ngomong begini, Pak Ade tahu ya, Pak masih ingat nggak saya dapat hari kedua ngajak mau pulang. Ini proses gitu ya bilang juga. Nah setelah itu 5 hari itu saya habis patrap dapat ini langsung ingat keluarga tuh. Kan enggak nangis saya. Lihatnya ke sana dong. Karena ngeliat itu pas saya ini cucu manggil abah gitu, jadi Terngiang gitu kan, terngiang. kita enggak pernah. Karena memang dari sono juga kita berdua, jadi saya harus ngajak pulang lagi. Apalagi udah berapa hari di sini. Ya nggak ada yang nuduh Pak Ade ngajak pulang saya, nggak ada kan. Pertanyaannya apa Pak Ade? Dia mau ngungkapin perasaan hati. Sekarang udah belum? Sudah. Kalau udah belum salaman. Saya jarang nggak pernah ada rasa dendam sakit hati sama orang, enggak, cuman saya berpikir kenapa, justru saya berpikir ke diri sendiri apa yang saya banyak dosa, jadi nggak mungkin. Memang pada dasarnya saya mudanya bandel Pak, jadi memang ngerasa diri saya banyak Berarti dosa gitu kan. berarti pendiam itu setelah tua aja ya. Nah sekarang saya utarain sama Bapak sama semua nih, jadi hati saya tenang benar. Udah plong ya. Mau makan aja Sensitif sama. sekali itu. Sensitif sekali. Nah, jenenge wong laku. Itu proses kan. Enggak ada salah kayak gitu. Ayo masih ada lagi enggak? Masih ada? Masih Budin, betul-betul. Kalau nggak ada saya cukupkan ya. Nanti kita sambung kali lain. Itu Sri Kandi Jenggolo Manik. Yang penting udah tinggal semuanya kanti wani kaping selawe. Udah nggak dipakai. Kalau nggak lupa.